Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membicarakan tentang 9 indikator tanda baiknya keislaman seorang muslim. Jadi lewat pembahasan ini diharapkan kita bisa mengetahui indikator ataupun tanda-tanda baiknya keislaman seseorang itu. Ya mas sekalian, tanda kebaikan keislaman seorang muslim ada yang bersifat batin, ada yang bersifat zahir. Yang bersifat batin tentunya yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bersifat zahir adalah yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata kita. Di dalam agama Islam, kebaikan seorang muslim dalam menjalankan agamanya memiliki sejumlah indikator ataupun tanda yang secara zahir dapat dilihat oleh mata. Dan tanda-tanda zahir itulah yang bisa kita jadikan pertimbangan. Di antaranya ketika memilih teman, memilih jodoh ataupun yang lainnya. Jadi kalau dalam hidup ini kita butuh teman, maka pastikan teman kita adalah teman yang baik. Dan untuk menilai teman kita ini baik ataukah tidak, tentunya melalui indikator-indikator yang nampak padanya. Maka diharapkan dari 9 indikator baiknya kualitas keislaman seseorang itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dalam memilih teman yang baik dalam hidup ini. Termasuk juga dalam memilih jodoh ataupun pasangan hidup. Ataupun yang lainnya seperti dalam memilih rekanan bisnis. Maka perlu kita pastikan bahwa rekan bisnis kita adalah yang baik sehingga akan saling menguntungkan. Ya mas sekalian, kami bacakan sekilas 9 indikator baiknya kualitas keislaman seseorang. Yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah berakhlakul karimah. Yang ketiga, memperlakukan keluarganya dengan baik. Yang keempat, senantiasa memakmurkan masjid. Yang kelima, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang keenam, berumur panjang dan bagus amal perbuatannya. Yang ketujuh, mahmum qalbi.
dan berlisan jujur. Yang kedelapan, bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Dan yang terakhir, kesembilan, bermanfaat bagi orang lain. Itulah 9 indikator untuk menilai baiknya kualitas keislaman seseorang. Untuk itu marilah kita coba bicarakan lebih mendalam ke 9 indikator di atas tadi. Kita mulai dari indikator yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12. Hadis yang sumberkan dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan ma la ya'ni. Apa-apa yang tidak ada artinya, apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Nah, terkait dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan ada 10 hal. 10 hal yang dipandang tidak ada manfaatnya, yang harus kita tinggalkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Artinya untuk menjadi seorang muslim yang baik, maka dia harus mencari ilmu, setelah dapat, maka diamalkan dengan sebaik-baiknya. Karena ilmu ini merupakan salah satu dari 4 hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya. Ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Andaikan seseorang memiliki katakanlah pohon mangga yang besar di depan rumahnya, tetapi tidak berbuah, maka si pemilik rumah disibukkan. Tiap hari harus menyapu sampah daun pohon mangga yang berguguran, sementara dia tidak pernah bisa menikmati buah dari pohon mangga itu karena tidak pernah mengeluarkan buahnya. Maka sebagai muslim yang baik, maka dia harus semangat dalam mencari ilmu, kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya muslim yang baik, maka dia harus ikhlas dalam beramal. Dan amalnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena di antara syarat untuk diterimanya amal seseorang, yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah shawab ataupun benar. Inilah yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad ketika beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang menjadikan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Kata beliau, amal yang baik, amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika amal itu memenuhi 2 syarat.
Yang pertama adalah ikhlas. Dikerjakan betul-betul lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, sum'ah, ujub atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah shawab. Shawab artinya benar. Amal dikatakan benar ketika sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-ibadah mabniyatun 'alal ittiba' la 'alal ibtida'. Bahwa yang namanya ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti, mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. La 'alal ibtida', bukan atas dasar mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang lain mengatakan al-aslu fil ibadah mamnu illa ma syuri'a. Bahwa dasarnya segala macam bentuk peribadatan itu adalah terlarang. Tidak boleh kita kerjakan illa ma syuri'a, kecuali ibadah itu ada syariatnya dan ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang muslim sudah berilmu dan sudah mengamalkan ilmunya, belum selesai masalahnya. Karena dia masih akan dihadapkan dengan amalnya itu ikhlas ataukah tidak, benar ataukah salah. Maka seorang muslim yang baik, dia dalam beramal harus ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan. Artinya, seorang muslim harus menginfakkan hartanya di jalan Allah agar menjadi muslim yang baik. Karena harta juga termasuk di antara 4 hal yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia menginfakannya. Jadi untuk harta ini ada 2 pertanyaan. Sumbernya dari mana dan kemudian digunakan untuk apa? Maka muslim yang baik harus memastikan bahwa hartanya dari sumber yang baik, kemudian diinfakkan, dibelanjakan untuk kebaikan juga. Jamaah sekalian, yang keempat adalah hati yang kosong dari mencintai Allah dan rindu untuk bertemu dengannya. Artinya seorang muslim yang baik, maka hatinya harus senantiasa tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa keinginannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk nanti bisa langsung menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puncak kenikmatan dari penghuni surga. Ketika penghuni surga bisa langsung menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan al-husna, balasan yang baik, yaitu surga, waziyadah, dan tambahannya, dan bonusnya. Apakah tambahannya? Yaitu an-nazaru ila wajhillahil karim. Bisa langsung menatap wajah Allah yang mulia. Maka muslim yang baik harus berusaha bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dalam hatinya dan keinginan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, badan yang tidak digunakan untuk ketaatan. Maka muslim yang baik harus menggunakan badannya untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena badan juga termasuk satu dari 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablah. Tentang badannya, bagaimana ia menggunakannya. Apakah badannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya digunakan untuk taat kepada Allah, atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim yang baik, dia akan menggunakan badannya untuk senantiasa digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan yang dicintai dan menjalani perintahnya. Artinya muslim yang baik, rasa cintanya itu harus mendorongnya untuk bisa taat kepada yang dicintainya. Karena konsekuensi dari sebuah cinta ataupun mahabbah adalah dia harus taat kepada yang dicintainya. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhabbu muti'u. Jika pengakuan cintamu itu benar, shadiqan la ata'tahu, niscaya kamu akan taat, mentaati kepada yang dicintainya. Karena konsekuensi daripada orang yang mencintai adalah harus mentaati kepada yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berarti kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketujuh, waktu yang kosong dari kebaikan. Artinya muslim yang baik harus mengisi waktunya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Waktu adalah milik kita. Maka kitalah yang harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Banyak ungkapan terkait dengan masalah waktu ini. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak bisa menundukkannya, maka kamulah yang akan ditebas oleh pedang itu. Ada lagi yang mengatakan waktu adalah uang. Ini adalah semboyan bagi orang-orang yang materialistis, menghitung segala sesuatunya dengan uang. Tentunya ini tidak pas bagi kita. Ada satu ungkapan yang saya pandang paling pas untuk menggambarkan hakikat daripada waktu, yaitu apa yang pernah dikatakan oleh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna mengatakan al-waqtu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Ini adalah ungkapan yang saya pandang paling pas untuk sebuah waktu. Waktu itu adalah kehidupan kita. Artinya orang yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya berarti dia telah menghargai kehidupannya. Sementara orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, berarti dia telah menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Al-waqtu huwal hayatu. Telah berkata Al-Wazir As-Saleh Yahya ibn Hubairah. Ada seorang menteri yang soleh namanya Yahya ibn Hubairah. Dia mengatakan al-waqtu
anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Namun dalam kenyataannya justru waktu itulah yang paling banyak disia-siakan oleh umat manusia. Itu satu kenyataan. Waktu itu seharusnya sesuatu yang paling berharga untuk dijaga, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam kenyataannya banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Padahal al-waktu wal hayah. Padahal waktu adalah kehidupannya. Itulah pesan daripada Yahya ibn Hubairah. Kemudian yang kedelapan, pikiran yang berpikir dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Artinya muslim yang baik harus menggunakan akalnya, harus menggunakan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang baik. Untuk bertafakur, untuk bertadabbur. Bukan menghayal atau melamun yang tidak ada manfaatnya. Termasuk di dalamnya tulul amal. Panjang angan-angan. Waktunya habis untuk menghayal, untuk melamun, tetapi tidak ada kerjanya. Seandainya saya jadi orang pandai, tetapi malas belajar, tidak akan pandai-pandai. Seandainya saya jadi orang kaya, tetapi malas bekerja, tidak akan kaya-kaya. Maka muslim yang baik harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang kesembilan, berteman dengan orang yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, juga tidak untuk kebaikan dunia. Artinya muslim yang baik harus selektif dalam memilih teman. Tadi saya katakan, kalau dalam hidup ini kita butuh kepada teman, maka pastikan teman kita adalah teman yang baik. Teman yang mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu makalah yang bagus yang mengatakan ar-rafiq qabla thoriq. Kita ini butuh rafiq. Lebih dari sekedar sahib, zamil ataupun shadiq. Karena rafiq itu tingkatan tertinggi dalam pertemanan. Rafiq itu teman yang senantiasa menyertai dalam suka dan duka. Teman yang akan mengingatkan kita untuk taat kepada Allah. Teman yang mengingatkan kita kalau kita lupa kepada Allah. Itu namanya rafiq. Makanya pesannya cari rafiq. Bukan sekedar sahib, zamil ataupun shadiq. Qabla thoriq, sebelum engkau melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang banyak fitnahnya, maka pastikan yang kita dapatkan adalah rafiq, teman setia, teman yang baik, teman yang mengajak kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, takut dan berharap kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak juga mudarat. Artinya muslim yang baik, maka rasa takut dan pengharapannya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap azab dan siksa Allah, kemudian berharap untuk bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap kita ada di tengah-tengah antara keduanya. Bainal khaufi war raja. Antara rasa takut dan pengharapan. Itu adalah sikap yang benar. Kita tidak boleh hanya takut saja, kita tidak boleh hanya berharap saja, tetapi sikap kita ada di tengah-tengah antara keduanya. Antara rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Misalnya apa? Katakanlah seorang
pegawai, dia berharap bisa ditempatkan di sebuah jabatan yang basah. Ya kan? Kemudian takut kalau sampai tidak ditempatkan di tempat yang tidak basah. Itu artinya takut dan berharapnya bukan kepada Allah. Karena berharap dia ditempatkan di tempat yang basah, sehingga bisa banyak dapat uang atau bisa berkorupsi. Dan takut kalau sampai ditempatkan di tempat yang kering, sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan tambahan uang ataupun melakukan korupsi. Jadi muslim yang baik, maka rasa takut dan pengharapannya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 hal yang dianggap tidak ada manfaatnya, yang harus kita tinggalkan kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya mas sekalian, indikator yang kedua adalah berakhlak mulia. Dasarnya adalah sebuah hadis yang bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi kita Muhammad bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tingkatan iman seseorang tidak sama. Ada yang sangat tinggi sekali, ada yang sekedar tinggi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang rendah, bahkan ada yang rendah sekali. Tetapi pada prinsipnya, mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah yang paling baik akhlaknya. Kepada siapa seorang muslim harus berakhlak? Ya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia, juga kepada lingkungan sekitarnya. Akhlak kepada Allah dan Rasulnya yang paling pokok adalah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Maka ini mengharuskan bagi seorang muslim untuk mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar dia bisa mentaatinya, dan mengetahui apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya agar dia bisa menjauhinya. Juga akhlak kepada manusia, artinya senantiasa berbuat baik kepada manusia, tidak menyakitinya, tidak menzaliminya, dan seterusnya. Juga akhlak kepada lingkungan sekitarnya, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, juga kepada alam semesta ini. Itulah objek daripada akhlak yang mulia, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia, maupun kepada lingkungan sekitarnya. Ya mas sekalian, indikator yang ketiga adalah memperlakukan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Nabi kita Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada kaum wanitanya, artinya kepada para istrinya. Ini berarti diarahkan kepada para suami. Jadi suami yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Di sini coba kami sampaikan ada 9 adab suami terhadap istri dalam Islam. Yang pertama adalah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Karena istri itu adalah mitra ataupun pasangan hidup. Maka jangan sampai seorang suami memperlakukan istrinya seperti pembantu rumah tangga. Semua pekerjaan rumah bro kepada istrinya. Artinya suami tidak memperlakukan istrinya dengan
sebaik-baiknya, tidak menempatkan sebagai seorang istri yang seharusnya. Kemudian yang kedua, menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Ya, sebagai seorang suami, berarti dia adalah kepala keluarga. Maka dia harus bersikap baik dan bijak kepada seluruh anggota keluarganya. Karena suami ibarat nahkoda yang mengendalikan bahtera rumah tangga. Kalau dia tidak bijak, maka bahteranya bisa terbalik, bisa karam. Maka seluruh penumpangnya bisa celaka gara-gara si nahkoda tidak pandai dalam mengemudikan bahteranya. Kemudian yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Kemudian yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Nah ini, jangan semuanya buruk kepada istrinya, sementara dia sibuk dengan hobinya, sibuk dengan kesukaannya. Semuanya urusan istri. Dari mulai mengurus anak, cuci baju, setrika, masak, nyapu, ngepel, ngurus tanaman atau binatang peliharaan, semuanya buruk kepada istrinya. Sementara dia cuman ongkang-ongkang, tidak mau membantu pekerjaan istrinya. Yang kelima, memiliki etika yang baik, etika ataupun adab ataupun akhlak yang baik kepada semua anggota keluarganya. Kemudian yang keenam, menggunakan cara yang baik untuk menasihati istri. Sesuai dengan pesan Nabi, istausu bin nisa'i khair. Berwasiatlah dengan cara yang baik kepada istri-istrimu. Karena Nabi mengatakan bahwa istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah ujungnya. Apabila engkau berusaha untuk meluruskannya dengan dipaksa, maka engkau akan mematahkannya. Dan apabila engkau membiarkannya, maka dia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka pesan Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah, berpesanlah kepada para istrimu dengan cara yang baik. Kemudian yang ketujuh, tulus dalam mencintai istri. Yang kedelapan, setia pada istrinya. Ya, tidak berusaha untuk bermain-main, ya. Katakanlah punya selingkuhan atau yang lainnya, berarti dia tidak setia kepada istrinya. Kemudian yang kesembilan, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Maka segala permasalahan dalam keluarga perlu dirembuk, perlu dibicarakan dengan sebaik-baiknya agar tidak sampai menimbulkan konflik, apalagi sampai berujung pada terjadinya perceraian antara sepasang suami istri. Jadi itulah 9 adab suami terhadap istrinya dalam Islam. Ya, jadi indikator yang ketiga adalah memperlakukan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Ya mas sekalian, yang keempat kita coba percepat biar selesai ya. Senantiasa memakmurkan masjid. Ya. Indikator muslim yang baik senantiasa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, menghadiri masjid selain dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Semoga mereka akan termasuk minal muhtadin, di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seseorang yang
senantiasa datang ke masjid, ya, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena imannya lah yang telah membuat kakinya menjadi ringan untuk melangkahkan ke masjid. Ketika datang panggilan sholat, dia akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka saksikan, orang yang senantiasa datang ke masjid adalah orang yang betul-betul beriman. Kemudian indikator yang ke-9 adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dan sebuah hadisnya yang sumbernya dari Utsman bin Affan. Nabi bersabda, ini hadis yang sudah populer, sering kita dengar, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari cara membaca dengan baik dan benar, mempelajari isi kandungannya dan seterusnya. Setelah itu baru mengajarkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan pesan Rasulullah, ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa dariku meskipun hanya satu ayat. Dan ini mengharapkan keterlibatan dari semua kaum muslimin dalam memasyarakatkan Al-Quran agar kaum muslimin terbebas dari buta Al-Quran. Buta dalam makna hakiki maupun makna majazi. Buta Al-Quran dalam makna hakiki muslim tetapi tidak bisa membaca Quran. Itu buta dalam makna yang sebenarnya. Adapun makna majazi, muslim bisa membaca Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Itu juga namanya buta tetapi dalam makna yang majazi. Maka dengan keterlibatan ya setiap muslim untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka diharapkan kita akan terbebas dari yang namanya buta terhadap Al-Quran. Kemudian indikator yang ke-6 adalah berumur panjang dan bagus amal perbuatannya. Dasarnya adalah hadis Rasulullah dari Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith, anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, orang yang bagaimanakah yang baik itu? Qala, maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Maka bagi orang-orang yang dikaruniai umur yang panjang, maka hendaknya berusaha untuk memperbaiki amal perbuatannya agar menjadi orang yang terbaik di pandangan Rasulullah. Karena kata Nabi, orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa ayun nasi syarr, bagaimanakah dengan orang yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi amal perbuatannya juga buruk. Ini berarti tua-tua keladi, ya, semakin tua semakin menjadi-jadi, bukannya tambah baik tapi tambah tidak karuan. Itu adalah syarrun nas, ya, manusia yang terburuk. Yang ketujuh adalah mahmum qalbi dan berlisan jujur. Ini adalah indikator yang ketujuh. Dasarnya adalah sebuah hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah, ayun nas afdal, siapakah orang yang paling utama itu? Maka Nabi mengatakan, kullu mahmumil qalbi shadiq lisan. Mahmum qalb dan jujur lisannya. Qalu, lalu mereka bertanya,
Saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur lisannya, kami mengetahuinya. Fama mahmul qalb. Lantas apakah yang dimaksudkan dengan mahmum al-qalb itu? Maka Nabi mengatakan, huwa taqiyun naqi, la ithma fihi, wala bagya, wala ghilla, wala hasada. Jadi yang dimaksudkan dengan mahmum al-qalb adalah seseorang yang at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian an-naqi, juga bersih, suci. La ithma fihi, dia tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Wala baghya, dan juga dia tidak bertindak melampaui batas. Wala ghilla, dan dia juga tidak suka menebar kebencian. Wala hasada, dan juga tidak hasud. Jadi itulah pengertian daripada mahmum al-qalb. Jadi indikator muslim yang baik adalah mahmumul qalb, kemudian saduqul lisan, lisannya jujur, bisa dipercaya. Kemudian indikator yang kedelapan adalah bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Dasarnya adalah hadis Rasulullah dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia berkata, qala Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang hamba dengan sifat pertama adalah at-taqiyya, yang bertakwa, kemudian al-ghaniyya, yang kaya, kemudian al-khafiyya, yang tersembunyi. Tersembunyi artinya tidak berusaha untuk jadi yang populer. Jadi dia menyembunyikan ketakwaannya, ya. Jadi orang yang bertakwa, kaya, tetapi dia tidak ingin jadi orang yang populer. Dikatakan al-khafi, yang tersembunyi. Jadi itulah indikator ke-8 muslim yang baik adalah bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Artinya tidak berusaha untuk jadi orang yang populer, yang banyak ditunjuk oleh orang lain atas kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah bermanfaat untuk orang lain. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya mas, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan 9 indikator untuk menilai baiknya kualitas keislaman seseorang. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi muslim yang baik, yang senantiasa bisa menebar kebaikan untuk banyak orang. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu bikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhamman illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la mu'assiran illa yassartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata.
wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.